Haleluya. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam Kisah Rasul 21:39, Rasul Paulus menunjukkan jati dirinya. Dia seorang Yahudi dari Tarsus. Tarsus sekarang itu ya daerah Turki. Warga kota terkenal Kilikia. Dia adalah warga negara Romawi. Dan kita tahu bagaimana dia sadar bahwa dia punya dua kewarganegaraan. Satunya warga negara kerajaan sorga. Meskipun dia terlahir dan mendapat kewarganegaraan Romawi yang dapat yaitu hak-hak yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika dia digebukin karena mengusir setan, dia tidak tunjukkan jati dirinya sebagai warga negara Romawi. Tetapi dia memilih, life is a choice. Dia memilih yaitu untuk hak-hak sebagai warga negara kerajaan Allah. Kalau dia warga negara Rom, dia akan dapatkan yaitu pengadilan yang fair. Tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah, dia justru mendapat intervensi dari sorga. Ketika dia memuji Tuhan, itu kebudayaan kerajaan. Dianiaya memuji Tuhan, ngampuni musuh. Maka seluruh yaitu penjara itu kena gempa bumi, semua penjara, semua rantai-rantai belenggu terlepas semua. Seandainya dia memilih jadi warga negara Rom, dia mungkin dapatkan yaitu fairness. Tapi I tell you, di dunia nggak ada fairness. Pilih, hidup ini pilih sebagai warga negara kerajaan surga. Banyak orang stres tuh karena mencari fairness di dunia ini. Saya pernah bergurau, saya bilang gini, Cheng Li udah hueko, saya pulang negara Cina sana. Yang ada saudaranya namanya Bo Cheng Li. Nah karena itu kalau saudara mengalami Bo Cheng Li, pilih untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketika dia disuruh keluar, dia bilang enak saja. Kami ini warga negara Rom. Dan kamu ngebukin kita, menganiaya kita. Kita dipasung tanpa pengadilan. Mereka semua ketakutan. Tetapi ini bukti, itulah orang beriman. Ada satu cerita yang menarik yang saudara pernah dengar tentang Manohara. Ketika dia minta tolong, dia mengalami aniaya, dia jadi istri pada seorang prince dari Malaysia. Dia lapor KBRI nggak diladeni, dia ingat. Dia terlahir di USA dan dia telepon yaitu US Embassy di Singapura. Dalam 10 menit ada petugas datang, gambaran apa? Angels, malaikat. Dan kemudian dia dibawa, diamankan sebab persil ataupun properti di Singapura itu bukan milik Singapura, milik Amerika Serikat. Sebagaimana KBRI, sama. Lalu dia dipulangkan. Ini ceritanya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk membandingkan. Just for illustration, disclaimer dulu nih. Dan saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita ada di negara asing dan tidak diakui sebagai warga negara dunia ini. Pilih warga negara kerajaan sorga. Ketika saya pergi ke China, saya mendarat di Shanghai, disuruh nulis nama bahasa Mandarin, bisa cuma jelek. Lalu saya bilang sama dia, saya bilang, aku ini Hua Chiao. Saya ternyata bergaya bahasa Mandarin saya kurang bisa. Kalau warga negara Cina tinggal di Cina itu Huaren. Warga negara Cina di negara lain itu Hua Chiao. Tapi keturunan Cina tinggal warga negara lain itu Huai. Dan orangnya marah. You are not Chinese. Marah dia. You are not Chinese. Saya bilang terserah. Saya Israel. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Yang siap memuji dan meninggikan Tuhan hari ini, mari lambaikan tangannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Hari ini kami datang ke tempat ini untuk memuji dan meninggikan Engkau ya Bapa. Terima sembah kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Terima pujian kami, biarlah ini menjadi pujian yang terindah bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
haleluya. Tuhan Yesus baik. Baik, oke, Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, selama baik. Bapak Ibu Saudara kekasih, mengikuti lelah kita, baik itu pikiran, baik itu raga, Tuhan Yesus sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama kita. Dia sumber kekuatan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berkemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, teruslah bekerja dalam kehidupan kami. Hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu ya Bapa. Biarlah segalanya tentang Engkau pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Thank you tim Present Worship. Kasih aplaus dulu buat tim PAW kita.
Luar biasa, Allah kita dahsyat dan luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Masih ada sukacita di tanggal 28 ini? Oh, ada yang dikit-dikit, ada yang haleluya, gak apa-apa. Yang penting masih ada sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Saya ambil tema untuk khotbah saya kali ini. Kita boleh sama-sama baca? 1, 2, 3. Ya, dekat tapi terhilang. Banyak orang berpikir hilang hanya berbicara tentang orang yang di luar sana. Amin. Orang yang tidak lagi mau ke gereja. Orang yang tidak mau lagi datang beribadah. Tetapi firman Tuhan menunjukkan ada juga orang yang secara lahiriah dekat di rumah Bapa, namun hatinya jauh. Kita bisa melihat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, di sana kita melihat perumpamaan tentang anak yang hilang. Menurut Bapak Ibu, pasti semua pernah mendengar tentang firman Tuhan tentang anak yang hilang. Menurut Bapak Ibu, siapa yang terhilang? Yang jawab anak bungsu, angkat tangan. Yang jawab anak sulung, angkat tangan. Anak sulung, kata Pak Andreas. Cuma Pak Andreas yang berani menjawab. Yang lainnya takut nanti, jawab juga nggak ada hadiahnya katanya gitu. Oke, nggak ada yang salah. Anak sulung nggak salah, anak bungsu juga nggak salah, Bapak Ibu. Ya. Dulu saya waktu masih sekolah minggu, yang pernah sekolah minggu, ternyata sedikit sekali hanya ke Eni yang sekolah minggu. Yang lainnya nggak pernah sekolah minggu. Atau masih ngelek. Atau Bapak Ibu masih ngelek, oh Pak Bang Doni juga pernah sekolah minggu. Ya. Pak Nugraha pernah sekolah minggu? Oh pernah. Pak Stefan pernah sekolah minggu, Pak Stefan? Pernah, ya oke. Waktu di sekolah minggu saya diceritakan oleh guru sekolah minggu saya tentang perumpamaan anak yang hilang. Tetapi guru sekolah minggu saya waktu itu berfokus hanya kepada anak bungsu saja. Ya, memang kadang-kadang kita hanya berfokus kepada hal yang pergi. Benar nggak? Kalau yang pergi itu kita katakan itu hilang. Nggak salah guru sekolah minggu karena secara nyata memang anak bungsu ini hilang. Dia pergi dari rumah Bapa, dia menghamburkan uang. Tetapi saudara tahukah bahwa sebenarnya anak sulung juga terhilang. Loh kok bisa anak sulung terhilang sementara dia tidak pergi dari rumah Bapa. Dia setiap menit, detik, 24 jam berada di rumah Bapanya. Nah kita nggak usah ngomong yang udah nggak ke gereja lah ya. Nggak usah ngomong yang udah nggak mau lagi beribadah. Bagaimana dengan kita yang sampai hari ini masih beribadah, masih melayani Tuhan. Loh, kenapa anak sulung bisa dikatakan hilang, terhilang? Next slide. Anak sulung itu hatinya pahit. Dia nggak terima waktu adiknya kembali ke rumah Bapa. Dia nggak terima. Lebih bahaya mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu lebih bahaya mana? Anak sulung atau anak bungsu? Sulung. Yes. Kalau anak bungsu itu bahayanya terlihat ya. Next. Bahayanya terlihat. Ya. Kelihatan gitu loh bahayanya itu ya mudah dikenali lah.
Tetapi malah lebih cepat sadar kalau versinya anak sulung. Tapi kalau sudah anak bungsu, anak sulung itu bahaya yang tersembunyi. Ya, seperti saya dan saudara yang masih beribadah hari ini. Maaf, kadang-kadang ada yang tersembunyi dari hal kerohanian kita. Hati kita boleh nyanyi, menyembah. Tapi kita masih punya hati yang pahit terhadap satu dengan yang lain. Sulit menerima kekurangan satu dengan yang lain. Anak sulung, dia merasa selamat. Dia merasa selamat karena dia ada di rumah Bapa. Padahal dia itu yang lebih berbahaya. Kalau versi terhilangnya, anak sulung ini lebih berbahaya karena dia masih berada di rumah Bapa, tetapi tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Next. Bahayanya terhilang versi anak sulung. Ia tidak sadar dirinya hilang. Kita kadang tidak sadar kita sudah terhilang jauh dari Tuhan. Dia merasa dia benar sendiri. Adiknya tidak benar. Dia bisa tinggal di rumah Bapa tapi tidak pernah masuk dalam pesta sukacita. Yang lain senang waktu adiknya kembali. Dia nggak suka. Kadang-kadang kita waktu orang datang kembali kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan. Terus yang datang ini balik. Terus Tuhan pakai dia lebih. Kita nggak suka. Saya sudah lama di sini. Tuhan nggak pakai-pakai. Bahaya. Itu realita yang terjadi dalam kehidupan rohani yang nggak bisa kita pungkiri. Banyak orang tampak dekat dengan Tuhan, aktif dalam pelayanan, hadir semua dalam ibadah. Namun sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka dekat secara lahiriah, tetapi terhilang secara batiniah. Kan Tuhan Yesus pernah bilang di Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ada yang tahu lagu? Bukan setiap orang yang berseru. Yang bukan dari Pantai Kosta pasti gak tahu. Kalau ada yang tahu kita sama-sama nyanyi. Tuhan, 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 masuk kerajaan Allah, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini lagu lama Bapak Ibu. Saya dulu sebelum GBI saya pernah di Pantai Kosta dan ini lagu tua banget. Jadi ketika Bapak Ibu tidak nyanyi tadi saya merasa saya tua banget. Karena Bapak Ibu nggak tahu lagunya, tapi nggak apa-apa karena memang kita nggak pernah nyanyi ini di sini. Tapi memang firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi jangan dulu kita berbicara tentang orang-orang yang di luar. Orang yang sudah tidak mau lagi ambil bagian dalam pelayanan. Coba kita renungkan bagaimana kita yang masih mau datang ibadah minggu, masih mau datang recharge, masih mau datang dalam perkumpulan rockman, wise woman, youth. Jangan sampai kita orang yang terhilang. Rasa layak membuat kita lupa bahwa semua itu adalah anugerah. Kadang kita merasa layak daripada orang lain. Dia lupa bahwa dia juga hidup karena anugerah Tuhan. Jangan sampai kita seperti anak sulung
ya kan? Kita tinggal di rumah Bapa, tapi kita nggak ngerti hatinya Bapa itu maunya apa. Hatinya pahit, hidup penuh tuntutan, hubungan dengan Tuhan rusak. Anak sulung ini merasa menjadi anak yang benar, tetapi tidak memiliki kasih seperti Bapa. Apa tanda-tanda kita terhilang meskipun kita dekat? Next. Bisa kebaca kan? Yang pertama, aktif melayani tapi tidak lagi bersekutu. Pelayanan rutin tapi hatinya dingin. Diajak menyembah, gak mau. Tidak lagi berdoa secara pribadi. Maaf, mungkin ada pelayan yang tadi pagi datang ibadah, dia lupa doa pagi hari. Kadang kita berpikir, saya melayani di mimbar, itulah hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan yang secara pribadi. Bukan hanya kita melayani di mimbar. Mungkin sudah kesiangan, kaget, mungkin ada yang kaget bangun. Nggak ada alarmnya, langsung bangun mandi. Jangan sampai saya terlambat. Lupa dia berdoa dulu. Lupa dia menyembah dulu. Ada amin? Tidak lagi rindu menyembah Tuhan. Aduh aku lagi enggak mood. Aku lagi enggak mood menyembah. Yang kedua, rajin melayani tapi mudah kecewa. Kecewa dengan Tuhan bisa menyesatkan kita secara halus. Kita datang beribadah, kita masih kecewa. Anak sulung itu kecewa karena Tuhan memberkati orang yang dia rasa tidak layak menurut pandangan dia. Dia merasa adiknya tidak layak menerima berkat. Tidak layak lagi disambut oleh bapaknya. Karena adiknya sudah pernah pergi dari rumah ngambur-ngamburin duit. Hati yang tidak diisi dengan kasih akan mudah pahit terhadap keputusan Tuhan. Saya ulang, hati yang tidak diisi dengan kasih akan mudah pahit terhadap keputusan Tuhan. Jangan biarkan rasa kecewa mengusir kita dari pesta kasih karunia. Jangan hanya karena kecewa terhadap teman membuat kita menjauh dari pesta kasih karunia. Dalam arti karena kita kecewa dengan A, kecewa dengan B. Ini saya contoh. Saya nggak suka sengaman Bu Mary. Akhirnya ketika ada perkumpulan yang ada Bu Mary-nya di situ, saya nggak mau. Langsung Bu Mary, waduh. Ini hanya contoh. Ya, itu mengusir kita dari pesta kasih karunia Allah. Padahal Tuhan mau semua itu ada sukacita. Waktu kita datang beribadah, kita bertemu orang. Bukan hanya untuk datang beribadah. Saya hari ini mau ibadah. WL-nya siapa ya? Yang khotbah siapa ya? Malah duduk jadi juri. Tadi suaranya Bu Mary salah ya? Tadi Bang Doni main musiknya salah ya? Habis jar komen semua pelayan altarnya.
Dia komen, ih itu bajunya, celananya, sepatunya. Kadang-kadang perhatiannya di mana? Habis turun, bajunya beli di mana ya bagus ya gitu. Hanya sampai di situ aja. Karena kecewa, ya. Anak sulung ini sudah kehilangan rasa hormat kepada bapaknya. Kita bisa lihat itu di Lukas 15 ayat 30. Boleh dibaca sama-sama? Lukas 15 ayat 30, 1, 2, 3. Ya, anak lembu Tambun, bukan anak lembunya Pak Tambun ya. Ya, bercanda ya. Ya, dia bilang anak bapak katanya gitu. Itu dia kesel banget pasti. Sama kita juga kadang gitu ya, nggak suka sama A, berteman. Itu kakakmu itu, adekmu itu. Sudah enggak diaku lagi dia sebagai temannya tadi temenan. Pas temannya salah, adikmu itu. Kadang suami istri juga bisa begitu loh. Kalau lihat anaknya nakal, anak papa. Ibu Iin sudah senyum. Anak papa itu yang nakal itu katanya. Oh anak mama, yang baik-baik pasti anak mama. Dia bilang, anakmu. Dia harusnya kan, adikku loh, adikku baru pulang, udah disembelih kambing yang gemuk-gemuk lagi. Dia nggak bilang gitu, dia sudah hilang rasa hormat kepada Bapa. Sama, kadang-kadang kita juga hilang rasa hormat kepada Tuhan karena kita kecewa. Bapak berkati dia, padahal dia nggak pernah melayani. Bahkan dia tidak hanya menyindir, menyalahkan adiknya. Dia juga menyindir keputusan Bapak. Seakan dia bilang gini, Bapak ini gak adil. Bapak salah loh. Bapak pilih kasih. Hilang rasa hormat kepada Tuhan. Jangan sampai saudara hilang rasa hormat kepada Tuhan. Hanya karena kita kecewa oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Amin. Yang ketiga, merasa layak daripada orang lain. Merasa layak itu membuat kita tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita sudah nggak peka. Ini orang datang kembali ke rumah Bapa. Orang ini pasti butuh sesuatu. Orang ini pasti butuh pemulihan. Kita tidak menghargai kasih karunia. Menghalangi kita bersukacita saat orang lain dipulihkan. Itu bahaya merasa layak secara rohani. Merasa layak menjadikan kita buta terhadap kasih karunia. Di dalam Lukas 15 ayat 29, apakah ada saya tampilkan ya? Kayaknya belum. Di dalam Lukas 15, mungkin bisa ditampilkan, tolong dibantu, bro. Jadi hati-hati kita kalau kita merasa layak daripada orang lain. Aduh cek-cek nih, jangan saya terhilang. Lukas 15 ayat 29 Kak. Ya. Jangan-jangan saya terhilang di tengah-tengah perkumpulan ini. Badan saya mungkin ada di gereja. Tapi saya noleh ke Bu Mary, saya kesal. Saya noleh ke Bu Sandra, saya kesal. Jangan sampai nanti Bapak Ibu pulang dari sini, aduh ini Kak Elda nih nyinggung-nyinggung saya. Lukas 15 ayat 29. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Ya, bertahun-tahun anak sulung tinggal dengan Bapa, tetapi dia tidak mengenal hati Bapa. Bertahun-tahun, kita juga bertahun-tahun ke gereja. Kok nggak ada yang berubah? Bertahun-tahun saya melayani, kok nggak ada yang berubah? Kita nunggu orang lain berubah, ternyata saya yang belum berubah. Saya menunggu orang lain memahami saya, tapi saya kurang memahami orang lain. Sama dengan kita melayani, kita ke gereja beribadah, tapi kita nggak ngerti Tuhan tuh maunya apa. Kita merasa kita sudah begitu lama melayani Tuhan. Ya, makanya saya bilang tadi, kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Balik anak bungsu datang, Tuhan pakai dengan dahsyat. Kita ngeluh sama Tuhan. Saya bertahun-tahun loh melayani Tuhan, tapi Tuhan enggak pakai saya. Dia aja kemarin, misalnya berontak, keluar dari gereja. Balik, Tuhan pakai dengan dahsyat. Kita ngomel. Saudara, hidup itu, kembali ke slide, boleh? Hidup itu bukan tentang durasi, melainkan kontribusi. Sekali lagi, hidup itu bukan tentang durasi, melainkan kontribusi. Kemarin saya kehilangan adik ipar saya. Dia meninggal di usia 37 tahun. Karena kanker hati stadium 4. Ya secara manusia kita nggak bisa menerima langsung ya keputusan Tuhan. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah usia dia tadi 37 tahun. Kalau orang nanya umurnya berapa dia meninggal? 37. Aduh muda ya, masih muda ya, sudah sakit. Tetapi saya menyaksikan selama dia hidup di sana, dia banyak kontribusi dengan orang lain. Dia banyak memberi kasih pelayanan di sana. Dia melayani di sekolah minggu, anak sekolah minggunya nangis, dia pergi. Berarti dia punya kontribusi di sana. Ada hal yang dia berikan di sana. Jadi jangan ya memang kalau kita mendoakan orang yang ulang tahun happy birthday ya, panjang umur sehat selalu. Semua kita pengen panjang umur. Ya. Mana ada ceritanya orang mau pendek umur? Ada? Nggak ada. Tetapi bukan itu yang utama. Kontribusi kita selama kita hidup itu apa? Untuk orang lain. Durasi itu hanya menunjukkan berapa lama seseorang hidup, berapa lama ia melayani, atau berapa lama ia berada di dalam sebuah posisi. Tetapi kontribusi menunjukkan pada apa yang dia hasilkan, yang dia wariskan, dan dia bagikan selama dia hidup. Apa yang kita bagikan selama kita hidup? Anak sulung itu terjebak. Dia kan tadi bilang bertahun-tahun. Dia terjebak ke dalam rutinitas pelayanan dia. Waktu adiknya kembali kan dia di mana? Dia berada di ladang. Konteksnya dia berasa kita saat ini mungkin bisa berada di ladang pelayanan Tuhan. Amin. Ya Karen? Tetapi bertahun-tahun ikut Tuhan tidak pernah menikmati relasi dengan Bapa. Tetapi kehadiran dia tidak memberi kontribusi berupa kasih, sukacita, dan kesetiaan hati. Dia tidak berkontribusi memberikan teladan kasih kepada adiknya. Ya kan? Dia bekerja di ladang, anak sulung bekerja di ladang. Bukan karena dia cinta, melainkan karena kewajiban. Melayani karena
kewajiban, bukan karena cinta. Itu anak sulung. Bagaimana kita yang masih melayani sampai hari ini? Apakah karena kewajiban kita? Apakah memang karena cinta kita kepada Tuhan? Jawab sendiri. Saya pernah berada, belum di sini, saya pernah berada di posisi anak bungsu. Saya minta Tuhan berkati saya. Saya minta Tuhan memberi saya kehidupan yang mungkin lebih baik dari yang kemarin. Tapi ketika saya dikasih berkat, saya dikasih sedikit lebih nyaman daripada yang lama, saya salah menggunakan berkat. Saya tidak lagi menyembah Tuhan. Saya tidak lagi seperti orang yang butuh Tuhan. Tetapi saya juga pernah berada di posisi anak sulung. Yang hidup saya penuh tuntutan. Saya merasa saya melayani bertahun-tahun. Saya maunya Tuhan paham apa yang menjadi keperluan saya. Tanpa saya minta lembu, Tuhan kasih, itu maunya saya. Hidup penuh dengan tuntutan. Makanya anak sulung ini tidak heran. Kalau dia marah karena dia merasa kewajiban saya melayani, bukan karena dia cinta. Jangan seperti anak sulung yang sudah lama ke gereja, dekat aktivitas rohani, tetapi hidup tanpa kasih, hidup tanpa buah, hidup tanpa kontribusi. Tuhan tidak menilai seberapa lama kita berada di gereja, tetapi apa hidup kita benar-benar memberi kontribusi. Ini secara aspek kehadiran fisik. Anak sulung ini selalu tinggal di rumah Bapa, tidak pernah pergi jauh. Ini artinya dia sudah lama ikut Tuhan, sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi Tuhan tidak ukur dari lamanya, tapi dari hasil nyata dalam hidup kita. Lalu secara aspek motivasi pelayanan, anak sulung ini melayani dia dengan keluhan. Bertahun-tahun katanya aku melayani Tuhan. Karena dia melayani dengan kewajiban bukan dengan kasih. Secara durasi dia memang itulah rutinitas atau kebiasaan dia melayani. Tetapi tidak ada kontribusi yang lahir dari kehidupannya anak sulung. Saudara bisa membaca ini atau foto ini untuk kehidupan kita ke depan seperti apa. Anak sulung ini tidak ada sukacita. Dia tidak menjadi berkat. Dia tidak dapat mengampuni adiknya. Harusnya kalau kita bilang anak sulung tuh anak tertua itu ngayomi adiknya, ya kan? Dia enggak. Dia pengen terlihat sendiri di hadapan bapaknya. Dia ingin terlihat lebih menarik daripada adiknya. Hasil akhir hidup kita, hidup yang singkat pun berarti besar bila memberi kontribusi yang nyata bagi Tuhan dan sesama. Saya tidak panjang lagi Bapak Ibu, mungkin pelayan altar boleh naik di atas mimbar. Ya. Saya nggak lama, khotbahnya singkat, tapi saya berharap Bapak Ibu menangkap apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Saudara, secara posisi, ya next, mungkin ada, oh enggak ada. Secara posisi kita bisa tiap hari Minggu ke gereja.
Kita recharge hari Rabu. Tiap hari dalam pelayanan. Tapi secara sikap kita penuh dengan kecewa, kita penuh dengan iri hati, kita hidup penuh dengan kepahitan. Kita sebenarnya adalah yang terhilang, bukan orang yang di luar gereja. Kita terhilang secara kita nggak sadar, kadang-kadang kita nggak sadar, kita hilang. Tapi Tuhan mau hati yang melekat kepadanya, sehingga sikap kita memancarkan kasih dan sukacita. Yang Tuhan lihat bukan hanya berapa lama kita ada di rumahnya, tetapi apa yang kita lakukan selama kita hidup bersamanya. Jadi bukan tentang panjang umurnya kita, tapi selama di ipar saya 37 tahun, banyak kontribusi yang dia berikan. Kita mungkin sudah ada yang 40, 50. Tapi apa kontribusi kita selama kita hidup? Apakah hanya untuk diri kita sendiri? Posisi itu bisa menipu. Sikap bisa kita baca, tapi hati yang menentukan apa kita sungguh dekat atau sebenarnya kita terhilang. Saudara, si bungsu memang pergi jauh, tapi akhirnya dia kembali membawa cerita pertobatan yang mengubah hidupnya. Sekali lagi saya katakan, bungsu memang sempat pergi jauh, tapi akhirnya dia kembali membawa cerita pertobatan yang mengubah hidupnya. Tetapi sulung, dia tetap di rumah, tapi justru hatinya kering dan penuh iri hati. Artinya, Tuhan tidak melihat seberapa lama kita, tapi apa yang kita buat selama kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia dan hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Ada yang belum dapat? Pastikan Bapak Ibu mengikuti perjamuan kudus adalah Bapak Ibu sudah dibaptis. Ya. Kalau Bapak Ibu belum dibaptis, mungkin ditahan dulu. Ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat roti tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur
dalam nama Yesus. Lalu ia mengambil cawan dan setelah mengucap syukur ia memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Allah Roh Kudus memenuhi kami. Kasih-Mu besar. Kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Ya Rabbana. Mari sembah Tuhan. Masing-masing secara pribadi kita menyembah Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan bagi kami. Oh Jesus, haleluya, haleluya. hamba sudah menyelesaikan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan benih ini Engkau terus tumbuhkan dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah menerima firman katakan amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saatnya Bapak Ibu kita memberi yang terbaik untuk Tuhan.
Sebelumnya, izinkan saya bertanya apakah ada Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Nanti supaya Aser dapat membantu memberikan. Perlu diketahui, persembahan dapat diberikan melalui amplop dan juga dapat scan barcode yang ada di kursi dan juga dapat bisa scan barcode yang ada di layar. Baik, terima kasih. Sebelum kita berdoa, saya akan bacakan ayat yang ada di 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, setiap orang harus memberi sesuai dengan kerelaan hatinya, bukan karena sedih atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Engkau berikan baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Kami sudah mengucap syukur atas kesempatan yang dapat berkumpul bersama dalam ibadah ini dan mempersembahkan hidup dan pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mempersembahkan persembahan ini sebagai tanda syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon agar persembahan ini dapat Engkau berkati dan gunakan untuk memajukan karya-karya-Mu melalui gereja di tempat ini. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja, bagi mereka yang membutuhkan, dan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu yang bekerja pada pelayanan hari ini, serta memberkati mereka yang memberikan persembahan ini dengan berkat yang melimpah. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala berkat. Kami percaya bahwa Engkau yang memenuhi kebutuhan kami dan memberikan apa yang kami perlukan. Kami berdoa dengan iman dan penuh harapan bahwa persembahan ini akan menjadi bagian dari rencana besar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, kotak persembahan ada di belakang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Salam, salam Bapak Ibu. Izinkan saya mewakili panitia Natal tahun 2025 ini. Hidup nih Bu ya? Untuk menyampaikan. Kurang kencang. Nggak dengar suaranya. Deketin. Baru deketin ya? Gini sudah. Ya, izin menyampaikan pelaksanaan kegiatan Natal kita di tahun 2025 ini beserta rangkaian acaranya. Rencananya kita akan melaksanakan kegiatan Natal kita ini pada tanggal 11 Desember tahun 2025 bertempat di Gereja Rock Hill kita yang baru nanti. Kemudian akan ada acara peresmian juga dengan pemerintahan kita di sini pada tanggal 9 Desember. Kemudian rangkaian acara selanjutnya adalah donor darah yang juga akan dilaksanakan nanti pada tanggal 20 Desember
di gereja Rockhill kita. Jadi harapan kita, Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan waktu agar kita semua bisa hadir pada saat kegiatan tersebut. Jadi tanggal 11, tanggal 9, tanggal 20, nah itu akan ada rangkaian kegiatan Natal kita. Mohon partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk dapat hadir pada acara kegiatan tersebut. Kemudian bisa kami sampaikan di sini untuk kegiatan Natal kita ini dari hasil rapat panitia kemungkinan memerlukan budget kemarin bersama Pak Heru 33 juta ya Pak ya. Kemungkinan akan karena ada aksi donor darah mungkin boleh kita jadikan 35 ya Pak ya. Jadi kemungkinan dana yang akan kita butuhkan adalah 35 juta untuk persiapan Natal dan kegiatan donor darah yang akan kita kumpulkan dari yang pertama adalah janji iman. Janji iman amplopnya sudah kita sediakan di belakang, mohon Bapak Ibu nanti mengisi. Kemudian harapannya bisa segera kembali ke panitia atau minggu depan boleh dikumpulkan kembali. Yang isinya ya karena kita hanya punya waktu ini di bulan Oktober dan November. Jadi memang janji imannya diharapkan terrealisasi di Oktober dan November. Nanti Bapak Ibu boleh diisi, kemudian minggu selanjutnya dikembalikan kepada panitia Natal. Kemudian juga kita ada kegiatan bazar yang akan dimulai pada minggu depan ya. Minggu depan Bu ya? Minggu depan. Mohon juga partisipasi dari Bapak Ibu untuk mengikuti bazar ini. Karena bazar ini sifatnya ya kita memberi untuk Tuhan. Jadi yang melakukan bazar, menyumbangkan untuk kegiatan ini juga kemudian kita yang membeli. Ya mungkin jangan dilihat dari barangnya atau bentuknya Bu ya. Mungkin bisa makanan, biasanya makanan Bu ya. Biasanya makanan nanti ya mohon partisipasi dari jemaat. Mungkin ya kisaran harganya mungkin ada yang 30, ada yang 50 ribu seperti itu. Ada yang 30, ada yang 50 ribu. Karena ada yang kepengen 50 ribu kemarin ini. Satunya, tapi nggak banyak mungkin. Ya, jadi harapannya semua jemaat ya berpartisipasi untuk mengikuti bazar ini. Kemudian kita juga mengadakan amplop persembahan Natal nantinya, mungkin mulai minggu depan juga. Mohon Bapak Ibu berpartisipasi. Kemudian selanjutnya dari panitia mungkin akan mengadakan memberikan proposal kepada rekan-rekan gereja kita atau perusahaan dari Bapak Gembala. Sehingga harapannya ya angka yang kita inginkan, yang ingin kita capai di sekitar 35 juta tadi bisa terrealisasi. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berkenan pasti akan dibukakan jalan bagi kita ya. Karena ini acaranya akan diadakan di Rockhill. Jadi sekalian kita mengenalkan kepada masyarakat, kepada pemerintah bahwa gereja kita sudah resmi dan kemungkinan sesuai info Pak Gembala kemarin setelah peresmian mungkin nextnya kita akan beribadah di Rockhill ya Pak. Oke, jadi kita nggak beribadah di sini lagi, mungkin beribadahnya langsung di gereja Rockhill kita. Amin, luar biasa. Mungkin itu aja dari kami panitia Natal. Update selanjutnya mungkin akan kami sampaikan secara berkala, bertahap menjelang kegiatan Natal dilaksanakan. Terima kasih, salam. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
percaya Tuhan, Engkau berkenan atas penyembahan kami. Engkau berkenan atas kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus firman Tuhan yang sudah disampaikan dari mimbar ini akan melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tidak akan kembali dengan sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Akan mengisi ruangan-ruangan yang kosong di dalam kehidupan kami. Akan mengubah kehidupan kami dari dalam keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu ajaib dan pasti terjadi atas kehidupan kami. Pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kami biarkan ruangan untuk iblis mencuri, membunuh dan membinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, untuk rangkaian acara Natal Tuhan Yesus. Rangkaian di mana kami boleh memasuki musim yang baru. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berjalan di depan kami. Sebab kami belum pernah melewati ini sebelumnya Tuhan Yesus. Sebab kami tidak pernah melewati ini sebelumnya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berjalan di depan kami. Roh-Mu berjalan di depan kami, menuntun kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, acara itu boleh berjalan dengan lancar. Dan kiranya dapat berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan Yesus sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pertemukan kembali kami dalam keadaan sehat. Dalam keadaan damai sejahtera. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat tangan. Kita terima berkat yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajah-Nya. Dan memberikan saudara kasih karunia. Memberikan saudara yaitu damai sejahtera shalom yang daripada Tuhan sendiri, yang tidak sama dengan dunia, yang tidak bisa diambil daripada kehidupan saudara. Kehidupan saudara adalah kehidupan yang naik dan tidak turun. Anda adalah lebih daripada pemenang. Saudara adalah orang yang akan memberikan pinjaman kepada orang-orang di sekitar saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, berkat yang melimpah daripada Tuhan sendiri itu turun di dalam kehidupan saudara. Perbendaharaan surga kiranya turun di dalam kehidupan saudara. Sehingga engkau mengalami perkara-perkara surgawi di dalam kehidupanmu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan melalui keluargamu. Melalui anak-anakmu. Muliakanlah Tuhan melalui pekerjaan, usahamu, karirmu, apapun itu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Terimalah segala sesuatu yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, yang sudah menerima berkat yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.